Oke, tes tes, halo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Janugraha, mahasiswa D4 Teknik Listrik dari Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 22091387049. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mencari tahu dan mempelajari mengenai IoT dan teknologi yang serupa dari IoT sendiri. Jadi mungkin tidak terlalu lama, lanjut ke pembahasan. Jadi apa sih itu IoT? Kalau teman-teman tahu IoT kan udah sering teman-teman dengarkan lah ya, bahkan seminar atau webinarnya itu udah cukup sering hadir di 2021, 22, 23 hingga sekarang. Dan di sini untuk penjelasan IoT sendiri yaitu merupakan singkatan dari Internet of Things, yang dimana ini mengacu pada perangkat fisik seperti sensor atau mesin yang terhubung ke internet dan mampu mengumpulkan, bertukar, serta mengelola data secara otomatis tanpa intervensi dari manusia. Beberapa poin dari IoT sendiri yaitu yang pertama, untuk tujuan IoT sendiri, yaitu menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung dan dapat berinteraksi satu sama lain secara global. Lalu fokus IoT ini terkesan luas, yang bisa menghubungkan segala jenis perangkat ke internet. Lalu yang ketiga yaitu skala jangkauan yang lebih luas. Nah, ini didukung oleh poin ketiga, untuk skala yang sangat luas dan bisa mencakup skala besar ataupun global. Lalu yang keempat yaitu komponen IoT lebih beragam termasuk sensor, aktuator, serta platform cloud antar muka pengguna. Sebenarnya sendiri kalau teman-teman udah sering dengar ataupun udah pernah melakukan risetnya juga, yaitu seperti halnya smart home. Kalau saya pribadi ini pernah mengunjungi laboratorium smart home di Petra, yaitu di situ menggunakan sensor suara. Jadi ketika ada perintah nyalakan TV, TV itu akan keluar dari meja dan kayak swing ke atas ini, gini, sorry. Nah, TV-nya akan menyala. Dan waktu mematikan TV, TV otomatis akan turun sendiri. Nah, itu kurang lebih ada juga yang gorden. Jadi gorden ini mekanismenya kalau ada perintah untuk buka gorden, gordennya akan terbuka otomatis pelan-pelan. Termasuk halnya juga pintu dan lampu juga. Jadi kalau pengalaman saya pribadi cukup familiar dengan IoT karena itu hal yang memang ada di prodi teknik listrik sendiri dan itu memang sangat menarik untuk dibahas mengenai IoT sendiri. Next. Nah, untuk teknologi serupa yang mau dibahas juga itu ada apa saja sih yang bisa dibilang serupa dengan IoT? Jadi yang pertama itu ada WSN, Wireless Sensor Network. Lalu yang kedua ada M2M, yaitu mesin to mesin. Lalu ada juga dari CPS, yaitu Cyber Physical System. Dan yang terakhir yaitu ada WOT, Web of Things. Jadi kurang lebih untuk pembahasan kali ini kita akan berfokus kalau tadi mengenai IoT, mengenai kurang lebih pengertian dasar, lalu beberapa poin tentang IoT dan contohnya, kita akan masuk ke 4 pembahasan baru, yaitu mengenai teknologi yang serupa dengan IoT, namun ada perbedaan di beberapa penggunaan dan beberapa poinnya juga. Oke, masuk ke yang pertama, yaitu ada WSN atau Wireless Sensor Network, yang dimana WSN ini secara perbedaan itu terletak di skala kalau kurang lebih. Jadi IoT itu kan bisa secara luas, tapi WSN ini yang saya ketahui ini secara lebih apa ya, lebih kecil lingkupannya. Nah, untuk pengertian sendiri, itu yang pertama yaitu mengenai jaringan yang terdiri dari banyak sensor nirkabel yang tersebar di suatu area tertentu untuk memantau kondisi fisik atau lingkungan, seperti suhu, suara, getaran, maupun tekanan. Dan sensor ini bekerja sama untuk mengumpulkan data dan mengirimkan ke stasiun pusat, SIM node, atau ke jaringan lain. Nah, untuk persamaan dengan IoT itu apa sih? Kenapa kok ini dibilang teknologi serupa? Jadi untuk persamaannya yaitu yang pertama, keduanya menggunakan sensor nirkabel untuk menggunakan data dari lingkungan. Lalu melibatkan komunikasi nirkabel untuk transmisi data, dan yang terakhir yaitu memungkinkan untuk pengambilan keputusan berbasis data dan otomasi. Jadi kedua teknologi ini antara IoT dan MSN ini benar-benar berbasis dari data dan otomasi yang mereka terima. Benar-benar dari data dan otomasi yang mereka terima. Nah, untuk perbedaannya itu apa? Untuk perbedaan sendiri yaitu yang pertama yaitu mengenai fokus. Fokus dari WSN sendiri ini khusus pada pengumpulan data sensor di area tertentu. Lalu ada juga tujuan yaitu untuk pemantauan lingkungan secara spesifik dan terdistribusi. Ketiga, WSN memiliki jangkauan yang lebih terbatas. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, teman-teman. Jadi WSN ini jangkauannya itu lebih terbatas daripada IoT, yang bisa dibilang secara global. Lalu yang keempat, yaitu komponen, WSN lebih berfokus pada sensor node atau stasiun pusat. Nah, ini untuk mendukung dari perbedaan itu, kita bisa tahu dari contoh ini, yaitu penerapannya pada sistem parkir pintar. Jadi, kalau saya pernah baca-baca dan dapat informasi dari dosen juga, itu sistem parkir pintar ini kurang lebih kayak pakai Red Note. Jadi, Red Note ini akan membaca. Jadi setiap bilik atau bukan bilik apa ya, tempat parkir mobil yang udah di kotak secara garis itu ya, itu di atasnya itu akan ada sensor red note yang akan mendeteksi apakah di situ ada mobil atau tidak. Jadi ketika tidak ada mobil, sensor akan menyala dan mengirimkan data bahwa di situ ada parkir yang kosong
anggap saja kita bilang di parkiran itu terdapat 10 tempat parkir. Jadi ketika tiga ininya lah, maka akan dikirim ke pusat data, stasiun pusat, yaitu tampilan tiga parkiran kosong yang bisa ditempati dan bisa dilihat langsung oleh para user atau pengemudi yang mau memarkir. Jadi kurang lebih mekanisme seperti itu. Dan ketika nanti masuk mobil yang ada di bawah red note ini akan mati dan waktu mati itu sebagai data bahwa di area tersebut sudah terisi. Misal 10 ini udah mati semua. Jadi otomatis ke stasiun pusat itu akan mengirimkan data bahwa 10 sudah terisi penuh dan bisa pindah ke parkiran yang lain. Jadi kurang lebih mekanismenya seperti itu. Jadi akan kita lanjut ke teknologi yang kedua, yaitu ada M2M atau mesin to mesin. Perbedaan yang paling mencolok antara M2M dan IoT sendiri itu sebenarnya di nih penjelasannya. Itu komunikasi langsung antara dua atau lebih mesin perangkat tanpa campur tangan manusia. Jadi ini tuh benar-benar mesin, mesin to mesin. Yang komunikasi ini biasanya terjadi dalam jaringan tertutup atau privat. Nah, ini lebih privat dan tertutup yang tidak bisa diakses semua orang. Kalau IoT kan hampir bisa diakses semua orang ya. Maksudnya dengan kondisi tertentu. Kalau ini benar-benar tertutup dan privat yang menggunakan teknologi seperti jaringan seluler, kayak SIM card khusus, ataupun koneksi satelit atau koneksi kabel. Persamaannya sendiri dengan IoT itu apa? Itu persamaan sendiri yaitu menggunakan perangkat keras yang mampu berkomunikasi secara otomatis, lalu mengumpulkan data dan memfasilitasi otomasi proses, serta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi campur tangan manusia. Jadi untuk persamaan terakhir ini kayaknya kurang lebih dari empat teknologi tadi, WSN, M2M, CPS, sama WOT dan IoT ini, lima teknologi ini kurang lebih bersama itu meningkatkan efisiensi dan mengurangi campur tangan manusia. Jadi meringankan dari kinerja manusia sebenarnya. Dan untuk perbedaannya sendiri, yaitu yang pertama itu berfokus pada komunikasi langsung dua mesin. Kedua, jaringan tertutup atau privat. Misal menggunakan jaringan seluler, tadi sudah dijelaskan kan, koneksi satelit atau koneksi kabel. Lalu ada juga untuk skala M2M ini bisa dibilang terbatas karena terbatasnya itu pada komunikasi antar beberapa perangkat dengan tujuan yang spesifik dan terperinci. Lalu yang keempat, data yang digunakan biasanya mentah untuk tujuan tertentu. Jadi kalau IoT tadi kan datanya kan bisa apa ya? Nah ini data-datanya itu bisa terlalu lebih luas ya. Komponen-komponennya juga bisa banyak. Tapi kalau M2M sendiri ini data hitungannya biasanya itu mentah, tapi juga ada bisa yang lebih matang. Tapi yang saya tahu itu biasanya penggunaannya untuk mentah. Jadi data yang mentah nanti dikirim dikomunikasikan antar dua perangkat. Lalu untuk contohnya sendiri untuk M2M yaitu ada mesin ATM. Jadi kalau teman-teman tahu mesin ATM, kalau sekarang kan Genji kan cardless ya. Kalau mungkin beberapa teman-teman masih pengguna kartu juga maupun cardless ya. Kita akan bahas yang kartu ya. Mekanisme kartu kan itu sebenarnya cuma sekedar kartu ya, kayak sekedar ya card yang teman-teman pegang dan sekitar kotak gitu kan. Tapi kenapa kok dia bisa tahu waktu kita masukkan mesin ATM saldo kita berapa, anu kita berapa? Ya itu karena sebagai kayak perantara kayak waktu kita masukkan, mesin akan menerima data kayak oh ini ada data masuk nih yang akan dikomunikasikan langsung ke server bank. Ini ATM ini dengan PIN ini. Nah, waktu teman-teman kan pasti masukin PIN. Nah, itu secara otomatis PIN itu akan dikirim di server bank yang akan menampilkan data teman-teman, saldo maupun nanti teman-teman mau melakukan aktivitas transaksi maupun nanti mau setor tunai, tarik uang, itu akan dikomunikasikan langsung dari mesin ATM itu ke server banknya langsung. Jadi kurang lebih mekanismenya seperti itu kalau teman-teman biasanya ke ATM nggak sekedar tarik. Tapi kalau teman-teman gua, kenapa sih kartu ini bisa bikin narik? Nah, ini penjelasannya kayak gitu. Kurang lebih dari aktivitas teman-teman itu dari mesin ATM akan dikomunikasikan ke server bank. Seperti itu. Dan lanjut kita ke yang ketiga, teknologi GPS atau Cyber Physical System. Jadi Cyber Physical System ini eh, kurang lebih kita akan baca dulu mengenai pengertiannya. Sistem yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menggunakan data tersebut untuk mengontrol atau mengubah proses fisik secara langsung dan otonom. Ini menciptakan loop umpan balik ataupun feedback di mana sistem digital mempengaruhi dan mengendalikan dunia fisik maupun sebaliknya. Jadi ini tuh kalau GPS itu kurang lebih real time. Jadi real time-nya itu bisa di dikerjakan langsung oleh ini langsung oleh GPS dan ini secara langsung dan otonom. Maaf. Jadi dia itu otonomnya itu yang membuat beda dengan IoT. Persamaannya itu apa? Yang pertama, menggunakan sensor dan aktuator untuk berinteraksi dengan dunia fisik. Lalu bergantung pada jaringan untuk pertukaran data, serta memiliki tujuan untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses di dunia nyata. Untuk peradaannya sendiri, yang pertama fokus pada kontrol interaksi real time. Jadi waktu itu juga antara dunia cyber dan dunia fisik. Jadi sensor ini digunakan waktu itu tempat sekarang juga gitu loh. Yang kedua, tingkat otomasi GPS itu secara otonom dan mengambil keputusan kontrol secara mandiri. Jadi dia tuh punya apa ya kecerdasan intelijennya sendiri dan bisa ngambil keputusan nggak, oh ini
Ini A, ini B. Dan yang ketiga, GPS memiliki struktur sistem yang lebih integrasi, sorry, dan ketat di mana komponen cyber, algoritma kontrol, dan fisik akuator bekerja dalam satu kesatuan. Contohnya di sini yaitu ada self-driving car. Kalau teman-teman udah tahu nih, self-driving car itu kayak kurang lebih kayak Tesla-Tesla gitu lah ya. Di mana mobil yang menggunakan sensor kamera, radar, lidar, untuk memperoleh data tentang lingkungan. Jadi kamera untuk melihat situasi, radar, lidar ini untuk menganalisis area sekitar mobil inilah. Kayak misal ada hewan, atau mungkin ada jalan berlubang, ada ranting pohon yang cukup besar. Jadi sensor ini akan menganalisis, yang nantinya pada komputer onboard ini, di dunia cyber, yang akan memproses data secara real time, secara waktu itu juga, dan membuat keputusan untuk kecepatannya berapa, kapan waktu ngerem, misal di depan ada hewan atau rintangan, obstacle kayak ranting ataupun akan bukan tiba-tiba, akan secara langsung ada perintah untuk ngerem, dan belok-beloknya sesuai dengan arah tujuan teman-teman yang akan mau ke sana. Jadi kurang lebih Tesla ini kayak gini lah penjelasannya itu. Jadi ada sensornya, sensor ini untuk membaca arah sekitar maupun ke arah yang mau teman-teman laju, misalnya dari kota A ke kota B, ini bisa dijangkau dengan kecepatan berapa, nanti di jalan ini pas ada lampu merahnya nanti ngeremnya gimana, nanti kalau macet ambil jarak berapa, itu akan dikumpulkan data-datanya dan akan dianalisis maupun dikelola secara langsung oleh GPS. Seperti itu. Dan jadi itulah pengertian, sorry, bukan pengertian ya, perbedaan antara GPS dan IoT. Lalu yang terakhir ada WOT atau Web of Things. Jadi Web of Things sendiri itu kurang lebih yang membedakan, dari namanya udah kelihatan lah ya, Internet of Things sama Web of Things. Jadi kalau Web of Things itu benar-benar dari web, sekedar web, terbatas di lingkup web. Beda dengan IoT yang luas, internet. Internet kan kalau teman-teman tahu sendiri kan perkembangannya sekarang yang dari 8G, terus lalu 3G, lalu ada LTE, lalu sekarang 5G, itu kan berkembang terus. Tapi kalau ini tuh web, yang dimana untuk pengertiannya yaitu lapisan yang dibangun di atas IoT untuk mengatasi masalah fragmentasi tersebut. Tujuannya adalah untuk menggunakan teknologi web standar dan universal seperti HTTP, REST, JSON, dan URL untuk membuat perangkat IoT bisa diakses dan berinteraksi satu sama lain secara lebih mudah. Untuk persamaannya kurang lebih yaitu untuk menghubungkan dua perangkat fisik ke internet atau ke jaringan, lalu memfasilitasi komunikasi antar perangkat, serta bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih cerdas dan terotomatisasi. Itu perbedaannya sendiri sebenarnya di sini kurang lebih rata-rata kayak web gitu kan ya. Karena ya itu intinya. Kalau web ini fokusnya interaksi antar perangkat menggunakan web. Lalu arsitektur yang lebih sederhana daripada IoT, karena ini web dasarnya tuh web yang bisa teman-teman program. Kalaupun teman-teman mau nyoba web sendiri tuh bisa minta bantuan AI, bisa. Kalau teman-teman belajar tuh bisa ada bukunya. Maksudnya ya dalam bahasa pemrograman web gitu. Lalu sebagaimana maksudnya web, WOT ini bisa diakses secara bersamaan. Jadi kak contohnya tuh misal teman-teman buka Chrome, nanti tab pertama itu ambil saja contohnya buka YouTube. Nanti tab kedua teman-teman buka Google Doc. Lalu tab ketiga teman-teman buka Google Spreadsheet. Jadi itu bisa dilakukan secara bersamaan. Lalu yang keempat yaitu pengembangan WOT lebih mudah karena menggunakan bahasa dan alat seperti pengembangan sebuah web. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, karena ini menggunakan program yang hampir sama dengan web, jadi kurang lebih teman-teman bisa mengotak-atik secara langsung mengenai web tersebut. Lalu sebagai contoh, WOT ini bisa seperti lampu pintar yang diakses melalui URL. Jadi berdasarkan suhu dengan menggunakan protokol HTTP standar untuk perintahnya, itu contohnya jika misal saya pasang di lampu pintar ini WOT ini ya, di rumah saya kan anggap saja pasang di kampus Surabaya. Suhu panas Surabaya kan anggap saja di 30, itu udah panas. Nah, ketika nanti suhu di atas 30 derajat Celcius, otomatis lampu yang udah di program ini akan otomatis redup untuk memberikan ke apa ya, suhu biar lebih netral lagi, biar lebih stabil lagi untuk suhu manusia juga. Jadi tidak over, dan itu bisa disetting sesuai kebutuhan dari masing-masing user. Begitu teman-teman. Jadi kurang lebih untuk empat penjelasannya seperti itu. Dan terima kasih. Jadi mungkin saya izin mengambil sedikit kesimpulan untuk perbedaan antara atau perbandingan deh, teknologi serupa WSN untuk MCPS WOT dengan IoT. Jadi untuk perbedaan sendiri itu kurang lebih, kalau WSN itu wireless sensor network itu mengenai data di area tertentu, bedanya di skala areanya yang lebih spesifik dan lebih kecil. Kalau M2M itu langsung ke mesin to mesin, jadi beda dengan IoT yang lebih general. Lalu ada GPS, yaitu Cyber Physical System, yang dimana GPS ini bergerak berdasarkan dari otonom, bisa melakukan keputusan sendiri. Salah satu contohnya yaitu Tesla, mobil pintar. Dan WOT yaitu bergerak banyak di web, benar-benar dari web, yang beda dengan IoT yang bisa dalam skala yang lebih luas. Jadi IoT di sini tuh benar-benar apa ya, general lah IoT itu.
berbeda dengan teknologi yang serupa ini yang misal mereka berempat ini disatukan itu ya IoT itu bisa sebagai IoT, tapi di sini ada tujuan-tujuan atau penggunaan terkhusus, makanya ada WSN, ada M2M, GPS, dan BOT. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata ataupun mungkin penjelasan saya kurang bisa dipahami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya yang telah diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.